Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film dibuka dengan seorang pemuda yang bernama Sterling. Saat itu sedang malam Natal. Sterling sedang bertransaksi obat-obatan terlarang, tapi sayangnya dia kena tipu. Uangnya diambil oleh dua orang remaja yang melarikan diri dengan sebuah mobil. Di kota itu, undian Megaball sedang lagi tren. Mereka telah mengundi nomor pemenang yang keluar dengan total hadiah 156 juta dolar. Mesin Megaball juga dipasang di sebuah minimarket Sip and Go dengan pemiliknya yang bernama Amir. Sesaat kita juga melihat polisi masuk untuk menumpang buang air kecil di sana. Kemudian ada sepasang suami istri yang sedang membeli es krim. Sang istri terlihat sedang hamil besar. Sterling masuk secara bersamaan dengan pria paruh baya. Sterling mencoba menenangkan dirinya dengan mengambil sebuah minuman dan sebuah majalah. Tak lama pria paruh baya itu mengeluarkan sebuah tiket undian Megaball. Dia memeriksanya di mesin dekat kasir. Tanpa disangka pria paruh baya itu memenangkan undian sebesar 156 juta dolar. You're a winner. Siapapun yang mendengarnya tentu sangat merasa tertarik. Begitu juga dengan Sterling. Dia nekat memakai topeng untuk mengambil tiket tersebut. I dare you. Now give me that ticket, old man. Polisi yang tadi masuk masih belum sadar jika telah terjadi kekacauan di luar. Setelah tiket itu diserahkan kepada Sterling, Pak Polisi diam-diam menyelinap ke depan. Dia memberikan perintah untuk tiarap dan tiba-tiba dia keluar dengan sebuah tembakan. Sayangnya tembakan itu malah mengenai pria parubaya hingga tewas. Setelah itu terjadilah baku tembak antara polisi dan Sterling. Sterling berhasil menembak bahu si polisi hingga dia tumbang. Amir mencoba mengambil pistol, tapi aksinya ketahuan oleh Sterling. Di sana tersisa sepasang suami istri sebagai saksi mata. Sterling meminta kepada Amir untuk mengantarnya ke tempat CCTV berada. Dia juga menyuruh Amir untuk menutup tokonya dan mematikan lampu. Setelah itu Sterling menyuruh Amir dan sang suami untuk membersihkan dua mayat tadi, mayat sang korban dan mayat sang polisi. Setelah semua selesai, mereka berkumpul di ruangan belakang. Sterling menyuruh Amir untuk menghapus rekaman CCTV tadi. Kata Amir, Sterling bisa menurunkan senjatanya. Mereka bisa bicara dengan baik-baik. Diketahui jika Amir mempunyai seorang istri dan bayi perempuan. Setelah itu diketahui juga nama wanita yang sedang hamil besar, Anna Marlin. Suaminya sendiri bernama Abraham. Sterling kemudian membuka ikatan mereka berdua. Sterling bilang dia butuh sebuah cerita agar bisa mencairkan tiket tersebut. Dia akan menyuruh ketiga saksi untuk berbohong. Amir terlibat perceraian dengan istrinya, jadi dia setuju dengan usul Sterling. Dia meminta bayaran 10 juta dolar. Setelah bernegosiasi, mereka sepakat di angka 6 juta dolar. Abraham mulai tergiur ya, pekerjaannya hanyalah seorang pianis, apalagi sebentar lagi bayinya akan segera lahir. Anna Marlin tadinya menolak tawaran itu karena dia tahu resikonya masuk penjara. Tapi Sterling terus menyebut angka 6 juta dolar. Itu setara dengan 90 miliar rupiah. Anna kemudian melihat perutnya yang buncit dan akhirnya dia setuju. Setelah itu hal yang tidak terduga terjadi. Minimarket itu diketuk oleh adik iparnya Amir. Schedule-nya adalah orang itu bekerja shift malam dengan Amir. I work tonight. Amir menyuruh adik iparnya itu untuk segera pulang, tapi malah ada polisi yang meminta uang keamanan mampir saat itu juga. Tak sengaja selongsong peluru ketendang dan menimbulkan bunyi. Si polisi hendak memeriksa tempat tersebut. Untungnya Amir bisa mencari alasan yang tepat, sehingga polisi dan adik iparnya dapat pergi dari tempat itu. Mereka berempat kemudian berkumpul di dalam toilet, tempat kedua mayat itu disembunyikan. Anna Marlin mempunyai ide cemerlang. Jika mereka tidak perlu mengarang sebuah cerita kepada polisi, cukup dengan menghilangkan kedua mayat ini saja. Anggap saja seolah-olah tidak pernah terjadi penembakan di supermarket. Sterling kemudian mengambil ponsel si pria parubaya. Ponsel itu dibuka dengan sidik jari. Diketahui dari ponselnya jika pria itu sedang liburan di sini. Dia juga masih single. Tidak ada keluarga yang akan mencarinya. Seekor lalat kemudian datang dari lubang ventilasi. Lalat itu mendekati mayat sang polisi. Setelah itu lampu dimatikan. Mereka berempat keluar dari sana. Dan tiba-tiba lalat itu masuk ke dalam lubang mulutnya. Ternyata si polisi hanya pingsan saja.
Dia mengingat semua kejadian saat itu. Polisi tersebut mencoba menghubungi ayahnya yang bernama Dick, namun tidak diangkat. Setelah itu lampu hidup kembali. Amir dan Abraham datang untuk membuat mayat pria Parubaya, sedangkan mayat si polisi dibiarkan sementara waktu di sana. Scene beralih ke ayah dari si Cody, namanya adalah Dick. Dia mempunyai 2 orang teman, Jimmy dan Mr. Laird. Pada akhirnya Cody berhasil menghubungi ayahnya. Cody bercerita tentang semua hal yang terjadi, termasuk tiket undian senilai 156 juta dolar. Kembali lagi ke Sterling, dia menyuruh Abraham untuk membuang mayat pria Parubaya. Dia diberikan sebuah ponsel agar Sterling tahu keberadaannya. Dengan berat hati, Abraham harus meninggalkan Anna. Scene kemudian berpindah kepada Dick dan kedua orang temannya. Mereka akan menyelamatkan Cody dengan memakai seragam SWAT. Mereka sepakat jika semua orang yang berada di dalam supermarket terlibat kasus ini dan harus dibunuh. Sterling mengecek keadaan Abraham lewat ponsel. Katanya dia akan kembali dalam waktu 2 jam. Sterling kemudian jalan ke arah depan supermarket untuk mengambil minuman. Dari jendela terlihat jika Tuan Laird sudah siap membidiknya. Sterling berada di posisi yang tepat. Dia sedang melihat ke arah luar dan tiba-tiba Dick dan Jimmy masuk ke dalam supermarket lewat pintu belakang. Mereka menembak Amir hingga tewas. Jimmy pergi menyelamatkan Cody, sedangkan Dick terlibat baku tembak dengan Sterling. Tapi Sterling harus mati di tangan Tuan Laird yang menembaknya dari kejauhan. Anna Marlin melihat kejadian itu dari CCTV. Lantas dengan cerdasnya dia berpura-pura mati. Dick tidak percaya begitu saja ya. Dia menginjak telapak tangan Anna hingga berdarah. Dia juga mengincar perutnya. Tapi suara telepon Abraham menghentikannya. Abraham yang tahu telah terjadi sesuatu memutuskan segera kembali ke supermarket. Dick kemudian berjalan ke depan supermarket. Dia mengambil minuman yang jatuh di lantai. Anna langsung menancapkan benda tajam di kepalanya. Dia membunuh Dick dengan brutal. Dengan sekuat tenaga, Anna mengambil senapan panjang dan mengarahkannya ke depan pintu. Dia menembak ketika Tuan Laird datang ke sana. Setelah itu, Anna berbicara di walkie-talkie dengan Mr. Laird. Dia bilang jika Tuan Laird tidak segera mundur, dia akan membakar tiket undian itu. Mau tidak mau, Tuan Laird kembali ke mobil ya. Mereka bertanya kepada Cody perihal yang terjadi di sana. Anna Marlin bersusah payah merangkak menuju jasad Dick. Dia mengambil rompi SWAT serta dompetnya. Setelah itu dia memeriksa identitas Dick dan mencarinya di Google. Diketahui jika Dick adalah mantan anggota SWAT. Dia diberhentikan karena kasus korupsi. Tapi Dick tidak sendiri melakukannya. Dia korupsi bersama 2 orang polisi lainnya, yaitu Jimmy dan Tuan Laird. Abraham telah sampai di depan supermarket, tapi dia segera ditangkap oleh Jimmy dan Tuan Laird. Abraham disekap di dalam mobil. Setelah itu Tuan Laird menelpon Anna. Dia memaksa Anna untuk menyerahkan tiket undian itu. Anna bilang Tuan Laird membutuhkan dirinya dan Abraham untuk mengarang sebuah cerita atas semua kekacauan yang terjadi. Anna kemudian mengusulkan cerita yang dibuatnya. Ceritanya Anna dan suaminya memenangkan lotre undian, tapi kemudian dia diserang oleh penjahat dan seterusnya. Tuan Laird akan berperan sebagai seorang polisi sekaligus pahlawan karena telah menyelamatkan dirinya. Setelah itu uangnya akan mereka bagi 2. Begitulah kira-kira skenario yang Anna buat. Tuan Laird dan Jimmy tapi tidak setuju ya. Tuan Laird malah menyuruh Jimmy masuk ke dalam supermarket untuk menghabisi Anna. Dan pada akhirnya dia berhasil menggores lehernya Jimmy dengan benda tajam. Setelah itu Anna memancing alarm di supermarket untuk menyala agar pemadam atau polisi datang ke sana. Di saat Tuan Laird menginterogasi Abraham, Cody diam-diam keluar dari mobil dan menyelinap masuk ke dalam supermarket. Dia menembak perut Anna. Anna terbaring sambil memegang tiket undian itu. Abraham kemudian datang untuk menyelamatkannya. Tuan Laird juga berada di sana. Dia mendekati Cody dan berusaha untuk menenangkannya. Namun dia mengarahkan pistol Cody itu untuk menembak tubuhnya sendiri. Jadi mau tak mau Tuan Laird menyetujui rencana Anna ya, karena polisi atau pemadam sedang dalam perjalanan.
meski dia harus menghabiskan nyawa putra temannya sendiri. Selang beberapa waktu, undian 156 juta dolar telah dicairkan dan hadiah Megaball berubah menjadi 20 juta dolar. Dari TV terlihat jika Tuan Lerts menjadi seorang pahlawan dan mendapat 78 juta dolar, setengah dari undian Megaball tersebut, Anna dan Abraham yang memberikan kepadanya sebagai rasa terima kasih. Sementara itu, mereka berdua sendiri sedang merayakan kebahagiaan karena putra mereka lahir dengan selamat. Mereka juga mendapat hadiah Natal yang banyak dari masyarakat Amerika. Demikianlah Sobat Movie ceritanya. Silahkan berkomentar atas kesan dan pesan dari film ini. Akhir kata, jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.